kalau misalkan Bone ini Sopeng ini atau Wajah ini menjadi peringkat 9, 10, 11 atau di bawahnya lagi, minimal ke depan itu menjadi 1, 2, 3. Saya sangat berharap bahwa kegiatan ini menjadi inspirasi kita semua bahwa pencairan dana desa ini menjadi tanggung jawab kita. Tadi sudah disampaikan bahwa dari fasilitator kabupaten ini menjelaskan bahwa kalau kendalanya ada di pendamping desa, beliau dan teman-teman siap. Saya yakin bahwa sebagai fasilitator, saya yakin tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang luar biasa diberikan oleh Kementerian Desa. Jadi mungkin sebagai adik termuda, tergagah, dan sebagai tuan rumah, kita berikan kesempatan dan aplaus dulu kepada Ketua Abdesi Kabupaten Bone. Dengan kotak Kabupaten Bone ya mungkin sama-sama mungkin karena undang-undangnya satu dari Sabang sampai Merauke terkait dengan penggunaan dana desa. Tidak bisa kami pungkiri bahwa apa yang tadi disampaikan senior saya, Bapak Suwardi Manda, tentunya kadang ketika kita bertanya, kadang kami bingung juga mana yang duluan, telur atau ayam, yang mana telur. Tapi fakta di lapangan betul memang apa yang disampaikan beliau. Tapi kalau berbicara masalah KPPN, administrasi sesuai dengan regulasi, kami langsung cairkan. Karena ada semacam intervensi dari pusat yang dimana penyerapan anggaran dan negara khusus di desa ini harus cepat tuntas karena kembali lagi tadi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di desa. Ada pun kendala-kendala yang bukan kendala ya, mungkin itu suatu dinamika juga karena terkadang memang Pak itu ada gerakan tambahan, Jadi kalau merujuk dari aturan peraturan Menteri Desa itu sangat sederhana sekali, tidak banyak di 1, 2, 3, 4 cair. Pamasera kalau bunge tambah 1, 2 yang tidak jelas. Dan bukan saya berbicara, itu realitas. Tetapi ini kan kritikan atau pemasukan, mungkin ada teman-teman yang bisa menyampaikan secara pribadi. Karena kritik ini kan bukan kritik persoalan suka atau tidak suka. Ini kan kita mengkritik ini kan kritik sama-sama membangun lah. Oke lah, katakanlah kami di Bone, khususnya maaf teman-teman kabupaten yang lain, karena kami di Bone ini kan salah satu desa yang terbanyak di Indonesia Timur. Bukan Sulawesi ya, Indonesia Timur. Jadi kami memang ya mungkin ada salah 1, 2 atau 3 yang memang yang namanya uang desa, itu yang bukan uang kuota. Jadi memang butuh bimbingan dan arahan. Dan memang beberapa tahun dana desa ini, tetapi kan ada teman-teman yang baru lah, ada PLT lah, ada PJS lah. Dan memang saya tidak tahu apakah ini di kecamatan, apakah ini di kabupaten, memang sering sekali. Bahkan itu ada 1, 2 itu yang menghalang lagi gitu. Saya tidak tahu, kami bertanya ini kok seperti ini kebijakan aturan. Kami melihat ini kan omnibus. Nah ini 3 item ini bagaimana kita ini memastikan penyalurannya ke masyarakat dengan cepat dan tepat. Dalam arti dan tepat ya kita lakukan sesuai dengan penunjukan dan koordinasi yang memang sudah dilakukan dari tahun sebelumnya. Nah ini juga yang selalu menjadi masyarakat kita. Nah ini yang barangkali pesan dari Gus Menteri Desa, mana berkolaborasi semua teman-teman, khususnya teman-teman pemerintah desa. Kalau misalnya ada kendala-kendala, teman-teman TPP yang ada di desa, di daerah kawan-kawan, coba dikomunikasikan apa yang peran bisa dibantu untuk mempercepat ini. Nah ini yang barangkali juga perlu menjadi memang sinergitas kita. Kalau kemarin kita dari teman TPP mencoba memetakan di mana sebenarnya keterlambatan ini. Apakah di level desa, di level kecamatan, atau di level kabupaten? Nah, kalau di level desa sudah selesai semua administrasinya atau sudah diajukan ke kecamatan, tersangkut di situ, sampaikan teman-teman TPP. Kita koordinasikan apa yang sebenarnya masalahnya di kecamatan. Karena di 3 daerah ini di Bosowaya, mungkin saya berbicara Bone saja, alhamdulillah di Bone tidak ada persyaratan tambahan
Nah, yang sering bermasalah itu ketika ada persyaratan tambahan yang diatur oleh regulasi. Misalnya harus memasukkan dulu ini yang tidak ada di undang-undang, di regulasi, nah dimasukkan. Tapi ini kadang penting juga, karena kadang misalnya memasukkan pertanggungjawaban sebelumnya yang memang tidak menjadi persyaratan. Kita pada hari ini kan kegiatan penunjukan yang dimana bukan untuk mengkritik satu sama lain, tapi memberikan masukan satu sama lain. Jadi mungkin teman-teman media bisa mengatakan atau bisa bisa menulis ini desa, karena kebetulan biasa mendapat kendala. Kenapa? Karena yang untuk terlalu berikutnya kita harus mengeluarkan dana 75% kalau tak salah, baru bisa dicairkan untuk terlalu berikutnya. Sedangkan biasa kita menganggarkan untuk bangunan. Nah ini biasa terlambat karena kenapa? Ini masalah bahannya, materialnya. Itu masalah pasir, kan biasanya pasir Pak terlambat dan musim hujan, jadi susah untuk mendapatkan ini pasir. Jadi untuk mencairkan dana berikutnya agak susah. Itu biasa terlambat mencairkan dana selanjutnya karena dari bahan-bahan yang kita mau pakai itu tidak lengkap. Karena mungkin musim hujan dan sebagainya, banjir di sungai, kita tidak bisa dapatkan itu yang apa dibutuhkan. Itu biasa yang mendapatkan kita hambatan di wilayah. Karena kita ditarget harus sekian persen baru bisa melanjutkan untuk tahap berikutnya. Itu menjadi kendala Pak. Bagi saya, tidak tahu kalau mungkin rekan-rekan lain mungkin tidak seperti itu. Kemudian selanjutnya, mohon maaf mungkin agak melenceng dari apa yang disampaikan tadi. Karena kebetulan begini, kita ini desa selalu disoroti dari Sabang sampai Merauke, itu selalu sasaran empuknya itu, mohon maaf dari rekan media, dari kejaksaan, dari kepolisian, itu sasaran empuk bagi kepala desa. Selalu dibilang banyak dia uang yang dikelola. Nah ini yang jadi masalah bagi kita Pak. Karena kebetulan saya bilang ini sama jabatan politik. Kenapa saya bilang kita dipilih juga dari masyarakat? Kenapa saya bilang sampai detik ini saya sudah sering berkoar maupun melalui Kapolres, Dandim sama Kejari. Saya bilang biar bagaimana kan? Biar setiap hari saya dipotong tanganku dengan tarik-tarik tetap saya mencuri. Kenapa saya bilang? Karena tidak ada anggaran rumah tangga untuk kepala desa. Apakah seketika itu umpamanya ada rekan dari media datang di tempatku, tidak saya suguhkan minimal air panas, sedangkan untuk jenisnya tidak ada untuk rekan media. Begitu pula juga rekan-rekan dari TNI Polri yang biasa datang di tempat saya bertamu, itu tidak ada Pak jenisnya, tidak ada petunjuk untuk ke rekan itu. Jadi saya mau ambilkan dari mana itu kalau saya tidak mencuri Pak. Terus terang, saya sudah sampaikan belak-belakan saja. Jadi melalui tempat ini saya sarankan kepada Ketua Desi, karena kebetulan saya bilang mungkin bisa membisik kementerian sana bahwa kepala desa sangat membutuhkan juga anggaran rumah tangga. Karena setiap ada tamu pasti Pak Desa, tolong baik tamunya yang rekan-rekan kita yang baju daure dengan yang baju ini selalu banyak Pak Desa bantu. Nah kita mau dari mana kalau tidak mencuri? Pasti saya mencuri. Saya sampaikan terus terang, saya pernah pertemuan betul, saya sampai saya pun kan beda-beda kendalanya. Ya beda-beda kendalanya. Seperti kami kemarin untuk penerapan tahap kedua, 2 bulan kita permohonan kita baru masuk pada hari Senin. Ya, baru masuk pada Senin. Jadi usulan kita ini jangan ditunggu siapa yang desa yang lebih cepat, siapa yang desa lebih cepat permohonannya. Kalau memang hanya satu misalnya yang masuk permohonannya, itu lagi langsung dicairkan. Karena kenapa? Kalau ditunggu, jadi nanti akan menjadi keterlambatan semua. Ya, keterlambatan semuanya. Makanya usulan kami tadi itu karena kita di desa ini dari segi geografis juga berbeda, kemudian dari kredibilitas misalnya masing-masing desa berbeda, sehingga mungkin sebagai tambahan dari Sopen bahwa mungkin dari pihak KPPM ya siapa yang duluan itu langsung jadi proses Pak. Seperti ada beberapa desa di Sopen ada 2 bulan 3 bulan menunggu
baru datang kemarin ini jadi kita bertanya-tanya apakah memang sekalian itu karena hampir semua bersama lagi untuk tahap kedua. Jadi mungkin ini segera tambahin di Pak Ketua dan Desi. Jadi terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satunya rekan-rekan kades dari Sekret, saya hormati Bapak PPT Boneng, pendamping desa, serta Ibu Ketua. Dan saya cuma sampaikan karena teman-teman kami sudah sampaikan semua bahwa di Sopeng itu cuma 4 kepala desa, 49 desa sama dengan kelurahan 20. Jadi kalau masalah pendamping desa di Sopeng itu luar biasa membantu. KPPN juga mungkin sudah datang di desa kami, desa paling tertinggi Bulu. Kalau kita bersatu pasti kita kuat, karena abdesi itulah yang sah. Abdesi itu tidak ya. Jadi bagaimana ketua-ketua abdesi masing-masing kabupaten membawa ketua ke pertemuan begini, kita harus menghargai ketua abdesi. Rata-rata kades itu agak takut ya, ada beberapa dia takut itu. Jadi kalau sebenarnya tadi secara garis besarnya bahwa kendala semua sama, tapi mengkhusus untuk Kabupaten Wajo yang pada tahun ini yang pertama kendala yang dialami mungkin Kabupaten Wajo secara khusus, yaitu pada bulan Mei kemarin Wajo melaksanakan pilkades sekitar 103 desa dari 142 desa yang ada di Kabupaten Wajo. Inilah faktor utama yang mempengaruhi keterlambatan proses pencairan dari Kabupaten Wajo. Yang kedua, mudah-mudahan hanya Wajo, dan kalau ini hanya Wajo yang terjadi mengalami seperti itu, mudah-mudahan ada solusi atau saran dari rekan-rekan Kabupaten Bone dan Sopeng bahwa di Wajo harus melakukan perubahan anggaran untuk tahun ini dalam hal proses pencairan tahap kedua, di mana karena adanya pengurangan ADD di Kabupaten Wajo kurang lebih 15 juta rata-rata per desa, itu yang mengakibatkan harus kita dulu melakukan perubahan anggaran. Yang ketiga, karena adanya administrasi tambahan sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak dari Kabupaten bahwa mungkin biasa itu keterlambatannya karena adanya administrasi tambahan yang dikeluarkan melalui perbuk masing-masing kabupaten. Dan Wajo adalah salah satu kabupaten yang memiliki administrasi tambahan tersebut, yang mana dalam aturan dari atas itu hanya aturan realisasi dan konsolidasi saja, tapi Wajo harus ada tambahan, harus lengkap LPD dulu untuk tahap sebelumnya, baru bisa diproses pencairan tahap selanjutnya. Itu yang ketiga. Selanjutnya mungkin juga tidak terlepas kami selaku pemegang pemerintahan di tingkat desa juga tidak menyoroti semuanya untuk di atas, juga di bawah ada artinya keterlambatan baik menyangkut masalah keaktifan daripada sekdes itu, perangkat desa yang menangani tentang proses pencairan ini, juga hal-hal yang kami pertama melaksanakan di Indonesia pemilihan kepala desa serentak dalam masa pandemik ini, sehingga sekarang ini beberapa kabupaten yang melakukan studi banding di DPRD Kabupaten Wajo. Jadi kami menyadari bahwa kami keterbelakangan dalam hal penyerapan anggaran dana desa. Selain kendala yang ada di desa, begitu juga di kabupaten. Karena kami di Kabupaten Wajo itu untuk melakukan pencairan dana desa itu harus melalui 28 checklist persyaratan. Itu terlalu berat sekali bagi kami kepala desa di Kabupaten Wajo, di mana di sana ada salah satunya ada
semester. Memang kami menyadari bahwa itu hanya 1 kali di aplikasi Suspedes, itu sudah jadi semua. Tapi di dana desa berarti untuk sinkronisasi penyerapan anggaran tersebut, kami harus juga menginput ADD, sehingga dana desa tidak bisa cair kalau tidak menggandeng ADD juga ikut masuk terserap dalam aplikasi Suspedes. Itu menjadi kendala besar bagi kami. Jadi mohon KPPN Watampone memberikan arahan ke dalam hal ini Dinas PMD bahwa cukuplah sesuai dengan PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 222 PMK 07/2020. Cukuplah melalui persyaratan itu dana desa. Adapun yang berbelit-belit itu yang panjangnya sampai 28 meter cukup ditempatkan di ADD, supaya kita di Kabupaten Wajo dituntut penyerapan secepat mungkin, tapi administrasinya terlalu banyak sekali. Jadi itulah kendala yang sangat besar yang kami hadapi. Adapun kami di desa, memang kami menyadari juga sesuai dengan apa yang dikatakan Ketua Abdesi Bone bahwa kami masih banyak juga kepala desa wong deso yang harus dibimbing, ditarik. Jadi tidak serta-merta bahwa satu kabupaten itu adalah SDM-nya sama. Sehingga barangkali KPPN Watampone yang membawahi Kabupaten Wajo harus juga membantu kami di tingkat kabupaten. Dianggap bahwa semuanya harus melalui APIP dan memang ada di MOU. Ini sementara kami rintis, alhamdulillah Pak Kapolda, Pak Kajati dalam hal ini sudah respon dan sudah ada draft MOU yang sudah Abdesi Sultan buat, dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan melakukan duduk bersama. Prinsipnya Abdesi selalu ada buat teman-teman kepala desa. Dan satu kata, ketika teman-teman kepala desa dicubit, maka kami akan merasakan. Dan saya akan menjadi garda terdepan ketika ada teman-teman yang tersalingi. Yang penting intinya satu, mari menjaga kebersamaan. Selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Bapak KPPN Kabupaten Bone Sopeng Wajo dalam rangka bagaimana kemudian benang merahnya ini dapat kita tarik. Tadi sudah disampaikan kendala-kendala dan proses-prosesnya, sehingga ini juga akan menjadi masukan bagi DPD. Ini juga ada fasilitator Kabupaten Bone. Beliau akan melakukan koordinasi kepada fasilitator di Kabupaten Sopeng Wajo. Jadi tambah ada yang sedikit berpikir ya. Baik, atas kami ya pedomannya cuma PMK saja. Jadi syarat penyaluran dari kami dasarnya adalah PMK, tidak ada yang lain. Asalkan persyaratan terpenuhi ya sudah cair gitu. Simpel. Nah, untuk permasalahan di lapangan, nah ini yang mungkin ada ketidaksinkronan. Tentunya nanti dari kendala-kendala tersebut nantinya tentunya, karena ini kan kayak contohnya kayak di baju antara Suspedes sama di kami ya. Kemudian belum ada kesinkronan. Tentunya nanti karena itu dari tingkat nanti tingkat eselon 1 sama dengan kemudian masalah untuk yang persyaratan. Kalau di awal memang persyaratan tahap 1 kan adanya Perbu, kemudian Perkades, ya. Itu kemudian untuk yang BLT ya Perbu, APBDes sama Perkades BLT. Itu syarat pertama. Namun sekarang kan direlokasi tutup Perbu ada, tutup Perbu nanti langsung di Badan Pengantar oleh Pemuda. Nah, seperti itu Pemuda seharusnya sudah tahu intinya. Karena tanpa salah apapun cuma tinggal nyentangan aja. Di aplikasi tinggal nyentangan aja. Mana
yang belum disalurkan sudah ada contoh misalkan terkait BLT, khususnya BLT sampai sekarang yang mestinya hak masyarakat sudah tersalur sampai dengan bulan September mestinya, tapi masih ada yang belum disalurkan. Nah itu mestinya kemudian sudah tahu, kita sudah kita adakan sosialisasi, sudah kita sering juga kita hubungi, kita telepon segera untuk mengajukan. Ini manusia baru jadi sama orang itu mohon maaf ini harus sebagian. Nah itu tentunya kita selalu sampai Pak Ridho sendiri haruskan orang Jawa, kalau saya Srimunis. Nah kebetulan saya juga itu mantan anak kepala desa. Jadi bapak saya itu 16 tahun di kepala desa. Jadi tapi dulu belum ada desa Pak. Jadi bapak saya itu mantan kepala desa di Patilorio. Di alhamdulillah sih waktu bapak saya jadi kepala desa, saya belum jadi pegawai, jadi tidak bersangkutan dengan beliau. Dan kebayang gimana kan kalau saya ngurus dana desa, bapak saya kepala desa. Jadi ini bapak ibu sekalian, untuk informasi kita bersama dulu ya. Sebenarnya di forum ini kurang dari BPMD. Kenapa? Kita dari tadi berdebat tentang dokumen tambahan yang tidak ada di Pemda dan perananya sebenarnya ada di Pemda. APPN, perlu Bapak Ibu tahu sekalian, kita tidak bisa mengintervensi terkait aturan Pemda. Kalau di Pemda mencaratkan bahwa ada aturan tambahan dan sudah ditandatangani oleh Bupati, itu menjadi tanggung jawab mutlaknya pemerintah daerah. Artinya, ketika ada kendala di penyaluran dana desa, maka itu bisa dijadikan dasar bahwa penyebab terlambatnya tadi. Tapi itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawabnya pemerintah daerah. Makanya di forum-forum seperti ini, kalau merasa bahwa ada dokumen tambahan yang tidak ada dalam PMK, itu idealnya ada pihak yang berwenang hadir di tempat ini. Kenapa? Jangan sampai kita berputar di permasalahan yang sebenarnya kita dua sisi tidak bisa mengambil keputusan, gitu ya. Nah, terus pengalaman saya, karena saya baru bergabung di Kabupaten Polri bulan April di Kabupaten Jeneponto ketika saya tugas di Pantai, Pak. Memang di perbuknya itu menjelaskan ada beberapa dokumen tambahan. Ketika kita lakukan interview dengan Pak Bupati langsung, bahwa mereka tentu cara itu sebagai penguat dalam mengambil kebijakan, itu alasannya. Dan itu KPPN tidak bisa intervensi Pak. Itu ranahnya Pemda. Terus yang kedua, di tambahan kita, tolong dipahami alurnya dulu. Alur dokumen di desa sampai jadi dana desa. Dokumen yang Bapak input atau yang aparat input di Siskudes, itu nanti diinput lagi oleh teman-teman di BPMD Pak. Kenapa? Karena aplikasi yang kita gunakan itu bukan Siskudes online, tapi Siskudes offline. Tahun ini di Pone, baru Kecamatan Awangpone yang melakukan uji coba terkait Siskudes online. Selebihnya masih offline. Nah, setahu saya di BPMDes itu cuma ada 1 atau 2 orang yang bertugas untuk menginput laporan semua desa. Makanya seperti yang dibilang oleh Bapak dari Wajah tadi, kenapa saya sudah menyampaikan dokumen saya 3 bulan baru terproses hari ini misalnya ya. Itu bisa jadi Pak, karena memang operatornya di BPMDes itu orangnya kurang ya. Jadi dia ceritanya daripada saya kerja berkali-kali, saya tunggu aja sekalian. Sebenarnya itu tidak sejalan dengan tujuan ketika dana desa disalurkan langsung dari RPUN ke RKD. Kenapa dibuat mekanisme dari RPUN ke RKD? Supaya kelihatan mana desa yang kinerjanya baik, mana yang tidak. Artinya, ketika ada desa yang berkinerja baik, bisa saja ketika sudah masuk bulan September, itu tahap 3 sudah selesai. Bisa saja. Tapi ada juga desa ketika sudah masuk bulan Juli pun APBD belum rampung. Nah, pengalaman kami ketika menghandle dana desa dari tahun 2017, masalahnya cuma satu, desa tidak bisa atau APBD yang disusun desa tidak bisa diungkapkan oleh Pemda di Desember, pasti molor. Masalahnya cuma itu Pak, masalahnya cuma di APBD. Kalau Perbuk rata-rata terbit di bulan Februari sudah ada di tangan.
Tapi kalau untuk APBDes itu bahkan ada yang bulan Juni itu masih ada yang belum beres. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi Siskudes, saya ambil lagi contoh Pak ya, di Kabupaten Bulukumba ketika saya tinggal dengan desanya, di periode Agustus itu kami menggelar pendampingan Siskudes seluruh desa. Targetnya adalah Desember APBDes-nya harus jadi. Dan alhamdulillah 2021 kemarin itu APBDes Bulukumba semua desa di Bulukumba 109 desa Januari penuh semua. Kenapa APBDes jadi tetapkan semua? Nah, di kabupaten-kabupaten lain memang desanya tidak menuju di Desember, tapi asistensi istilahnya, asistensi dari PMDesnya itu kadang-kadang tidak selesai di bulan Januari, jadi berlanjut terus. Nah, makanya di borong-borong seperti ini idealnya teman-teman dari BPMD juga datang. Terus tambahan lagi Pak, data yang KPP Pola itu adalah data yang diupload oleh teman-teman BPKD. Ya, jadi di Pemda itu ada dua bidang yang berperan. Satu BPMDes untuk melakukan perekaman data, satu BPKD untuk mengupload data. Ada dua user Omspan di Pemda itu Pak. Satu BPMDes, satu BPKD. Tapi praktiknya kadang-kadang dua user ini dipegang oleh BPKD semua atau BPKD semua. Nah, jadi kenapa banyak desa yang merasa sudah 2 bulan mengajukan permohonannya tapi baru diproses? Salah satu adalah itu Pak, karena orang yang merekam itu sedikit, sementara yang merekam banyak. Nah, hal ini bisa segera teratasi kalau seluruh desa menggunakan Siskudes online. Data-data yang Bapak upload rekam di desa itu akan dikonsolidasi ke kecamatan, selanjutnya tingkat kabupaten tinggal mengklik tombol, sudah data Bapak langsung masuk. Jadi mereka tidak merekam lagi dan tidak mungkin terjadi perbedaan data apa yang direkam di desa dan apa yang direkam di kabupaten. Kalau sekarang masih memungkinkan, salah input itu masih ada. Jadi gitu Pak. Itu tidak ada di permen peraturan kementerian. Saya berharap teman-teman di sini yang kemudian menyampaikan kalau seperti ini konteksnya tidak akan pernah ada. Kalaupun harus ada ya minimal di akhir sehingga tidak memperlambat yang namanya proses pencairan. Karena saya yakini kalau proses akhirnya itu kan sudah ada persiapan 1 tahun sebelumnya, dan ini juga pastinya kami berharap bahwa pendamping kabupaten dalam hal ini menyampaikan ke pendamping desa untuk lebih giat menyampaikan dan mendampingi teman-teman dalam hal proses administratif, karena kendala-kendalanya itu pastinya ada di proses administratif. Kita berikan kesempatan terakhir kepada ya, silakan. Kenapa yang disampaikan teman dari Kabupaten Wajo? Jadi pertama begini, kegiatan pada siang hari ini kalau bisa ada kesimpulan, ada doku-doku, ada semacam apalah yang kami bisa pulang dan bisa disampaikan teman-teman kepada desa yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman dari organisasi asosiasi sasaran tombak Indonesia yang khusus berada di sini untuk menyampaikan kepada teman-teman terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Karena apa? Ya, syukur alhamdulillah mungkin kegiatan pada siang hari ini menggunakan, ya insya Allah tidak menggunakan anggaran negara, tapi ketika menggunakan anggaran negara itu bisa dikatakan mubazir. Tapi insya Allah siang hari ini tidak mubazir, karena yang hadir di sini kan orang-orang hebat, orang-orang sasaran-sasaran tombak Indonesia, yang dimana untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang dengan sedikit-sedikit ketika ada kesalahan, ketika di desa katakanlah di Wajo ada 100 lebih, 1 atau 2 yang tidak sampai 10 mengatakan desa. Nah, kalau begitu secara persentase itu kan sudah di atas rata-rata Pak, 70%. Tapi ya itulah risiko dan konsekuensi jabatan yang kita harus ambil. Jadi kalau bisa KPPN yang membawahi 3 kabupaten ini seperti apa yang disampaikan teman atau rekan kami pemerintahan ini dari Kabupaten Wajo, KPPN ini bisa menjadi wasit dalam artian pencairan. Dan Pak, izin Pak, kalau misalkan mereka memasukkan satu permohonan pencairan tidak harus kolektif ya Pak ya? Satu desa pun boleh. Satu desa pun boleh. Cuma itu tadi, sorry Pak, Kota Budi, satu desa pun boleh Pak. Cuma masalahnya dari kabupaten yang menentukan itu kan bukan di desa. Kayak Bapak nih mengajukan hari ini, berkasnya sudah maju ke BPMDes. Satu desa Pak ya, sudah beres.
Yang menentukan itu PMD sama BPKD serta surat pengantar dari bupati. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau misalnya ada sih Pak kayak di mana di Kabupaten Muari satu desa pun ditolak, tapi itu memang ada langsung pendampingan dari desanya. Jadi desanya itu ketika mengajukan ke BPMD itu dikawal dokumen itu sampai ya kalau kita di KPPN kan targetnya sehari Pak. Jadi Pak idealnya tidak nyambung ketika di BPMDes dan BPKD itu memakan waktu lebih terlalu jauh. Karena cuma 1 hari bahwa BPMDes mengajukan pagi, sore itu sudah masuk RKD. Cuma itu tadi ketika teman-teman di BPMD menganggap bahwa kayak salah-salah kalau satu toh, tunggu yang lain kan begitu. Nah itu biasa bikin lama Pak. Kadang-kadang ada satu desa jaraknya bisa 1 bulan dengan desa yang lain. Jadi barangkali sudah kita pahami semua Pak tadi, minimal kita sampaikan teman-teman pulang itu bolehlah semua ketua-ketua DPK ini dikumpul untuk diberikan pemahaman terkait apa yang sudah kita sampaikan. Kita kasih kesempatan terakhir kepada Bapak Koordinator Fasilitator Kabupaten ya. Yang seperti ini pakai suara. Ya, terima kasih. Ya, barangkali ini menarik sebenarnya karena sudah mulai kelihatan di mana kendala-kendala sebenarnya. Nah, tetapi kalau saya menurut bahwa memang perlu abdesi ini mengambil peran tadi seperti dikatakan Ketua DPD bahwa sebagai garda terdepan. Nah inilah tadi dari Puan yang mengusulkan ya bagaimana ini forum ini tidak sesi kita kumpul di sini. Ya minimal ada rekomendasinya yang ditembuskan kepada pemerintah daerah Bosowan. Nah, karena kalau tadi dari KPPN sudah mulai alur sampai pencairan, nah kita juga sudah teman-teman TPP sudah mengidentifikasi di mana masalahnya di tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, atau memang di KPPN. Nah, ini tapi clear ini. Nah, yang jadi persoalan ini yang menjadi kendala dari kawan-kawan ya di DPMD ataupun di daerah ya perlu juga disusun SOP, misalnya SOP pencairan. Misalnya teman-teman memasukkan pengajuan ke DPMD kira berapa hari sampai di keuangan. Di keuangan ini berapa hari berkas tersimpan di situ diberikan pengantar ke KPPN. Karena kalau tidak itu ya ini tidak ada indikator yang bisa kita untuk mengevaluasi dalam hal percepatan ataupun penyaluran dana desa. Nah kami juga dari TPP kadang dengan teman-teman di desa ketika koordinasi kenapa belum disalurkan BLT-nya. Nah kita ini masyarakat sudah menunggu bahwa teman-teman bisa cek dana desanya sudah masuk berkasnya atau tidak. Nah di situ sebagai informasi untuk mengadvokasinya. Dari tahun lalu kami diberikan penghargaan oleh Bapak Sandiaga Uno, satu-satunya penyelenggara di Indonesia, dan tahun ini kami kembali lolos. Cuma belum tahu apakah kami lolos pemeringkatan atau tidak. Jadi bagi bapak-bapak ibu yang bertanya, kenapa Ibu Ayu menghadirkan PT Tasya Global Mandiri, pantas atau tidak, maka silahkan nilai sendiri. Yang jelas 20 tahun. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me.